Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi bentuk aljabar, yaitu perkalian bentuk aljabar. Setelah sebelumnya dibahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum masuk ke materi, ingat dulu ya tentang beberapa syarat untuk memahami materi ini. Yang pertama yaitu bentuk pangkat. Ya, kita harus paham dulu bentuk pangkat. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya di materi bilangan bahwa bentuk pangkat A pangkat P dikali A pangkat Q itu hasilnya adalah A pangkat P ditambah Q. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kan basisnya sama ya. Sama-sama 3. Berarti ini nanti hasilnya adalah 3 pangkat 4 ditambah 5, yaitu 3 pangkat 9. Berarti ya, contoh lain. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 8 ya. Nah, 5 tambah 3. Nah, ini konsep-konsep seperti ini nanti dipakai untuk operasi perkalian bentuk aljabar. Jadi jangan sampai lupa ya untuk materi ini. Oke, selain itu juga sifat distributif perkalian. Nah, di sini juga nanti banyak terpakai. Jadi saya ingatkan lagi bahwa bentuk A dikali dalam kurung B ditambah C itu hasilnya adalah AB ditambah AC. Nah, contohnya mungkin kita bisa membuktikan seperti ini. Misalnya 6 dikali 3 ditambah 2. Nah, ini kan kalau sama dengan kan ini akan sama dengan 6 dikali 3 ditambah 6 dikali 2. Nah, kalau kita operasikan langsung ini kan sama aja dengan ini ya. 6 dikali dalam kurung 3 tambah 2 itu kan 5. Nah, yang ruas kiri itu kan 30. Nah, ruas kanan nanti harus 30 juga ya. Nah, 6 dikali 3 berapa? Kan 18. Terus 6 dikali 2 kan 12. 18 ditambah 12 kan 30. Nah, ini sifat distributif. Jadi jangan sampai ini nanti 6 kali 3 tambah 2 ini dikurung ini 6 kali 3 terus nanti ditambah 2. Nanti banyak yang jangan sampai kesalahan seperti ini terjadi ya. Nah, jangan sampai. Berarti anak-anak ya. Oke. Langsung ke materi ya ini ya. Karena ini bentuk aljabar ya nanti kita ketemunya ya variabel-variabel begitu. Tapi konsepnya ya sama seperti ini. Ada pangkat, terus sifat-sifat distributif itu sangat terpakai di sini. Coba kita amati di sini. Ada ini ya, A itu bentuknya adalah 5, terus B-nya itu X ditambah 10. Nah, ini ada 5 contoh. Nah, coba kita anak-anak bisa coba dulu mungkin. Nah, terus bisa bisa stop dulu videonya. Terus nanti dikerjakan dulu, habis itu cocokkan dengan pembahasan di sini. Oke. Coba kita bahas ya. Berarti kan A kali B, berarti ini di sini nanti 5 dikali X ditambah 10. Nah, di sini hati-hati, di sini ada sifat distributif yang dipakai. Nah, ini berarti nanti seperti ini mengalikannya. 5 dikalikan dengan X, terus 5 dikalikan dengan plus 10. Jadi mengalikannya seperti itu. Berarti kalau ini 5 dikali X berarti 5X. Nah, di sini 5 dikali plus 10 ya. Nah, ini lambang sebelum angka 10 dipakai plus 10. 5 kali plus 10 berarti plus 50. Jadi seperti itu. Ini kalau operasinya berarti 5 dikali X ditambah 5 dikali 10. Itu ya anak-anak ya. Lanjut ke contoh 2. 7 dikali X dikurangi 3. Berarti ditulis lagi seperti ini. Oke. Berarti 7 dikali X 7X ya, 7 dikali X. Oke, terus 7 dikali, nah ini negatif 3. 7 dikali negatif 3, positif kali negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif 21. Berarti hasilnya adalah 7X dikurangi 21. Atau operasinya seperti ini. 7 dikali X ditambah 7 dikali negatif 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini. Nah, ini bentuk aljabarnya. Untuk A ada variabel X, untuk B juga ada variabel X. Ini X ditambah 10
dikali X ditambah 3. Cara mengalikannya, kalau dua bentuknya seperti ini seperti ini anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Ini nanti X dikali dengan X. Setelah itu, X dikali dengan 3 plus 3. Oke, setelah itu yang bentuk kedua ini juga plus 10 ya. Ini kalikan dengan X. Terus nanti ini plus 10 kalikan dengan 3. Saya tuliskan seperti ini. Ini berarti X dikali dengan X plus 10. Ini lanjut, ini X lagi ya. X dikali plus 3 berarti plus 3X. Yang ini berarti beres, yang ini sudah dikalikan dengan dua-duanya di sini. Nah, terus ditambah ini plus 10 dikali X. Nah, berarti plus 10 dikali X. Terus plus 10 kali plus 3. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. X dikali X. Nah, ingat sifat bentuk pangkat tadi, perkalian pangkat. Ini kan variabelnya sama ya, X dikali X, basisnya sama. Berarti X pangkat 2. Seperti ini misalnya. 3 dikali 3 kan 9. 9 itu kan 3 kuadrat. 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. X kali X berarti juga X kuadrat. Gini ya anak-anak ya. Berarti X kuadrat ditambah 3X, ini kan variabelnya sama. Berarti bisa dijumlahkan. 3X ditambah 10X berarti 13X. Ditambah 10 kali 3 ditambah 30. Oke, mudah ya anak-anak ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu X dikurangi 2 dikali X plus 7. Mengalikannya sama. Pertama berarti X dikali X. Hasilnya adalah X kuadrat. X dikali plus 7 berarti plus 7X karena positif kali positif. Yang ini sudah beres. Lanjut ke yang kedua ini. Negatif 2 dikali X berarti negatif 2X. Negatif 2 dikali plus 7. Negatif kali positif. Hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 2 kali 7. Negatif 14. Selanjutnya, karena ini ada suku sejenis, berarti bisa disederhanakan. X kuadrat 7X kurangi 2X berarti plus 5X dikurangi 14. Oke, seperti itu ya. Lanjut yang nomor 5. Ini X ditambah 1 dikali 3X dikurangi 8. Oke, mungkin saya jabarkan dulu, perinci lagi. Berarti ini X dikali 3X. Selanjutnya X dikali negatif 8. Nah, berarti kan negatif 8X ya. Oke. Terus yang ini udah beres. Sekarang yang ini 1 plus 1. Plus 1 kali 3X berarti plus 3X. Selanjutnya plus 1 dikali minus 8 berarti minus 8. Begitu ya. Jadi lambang sebelum angka ini ada plus atau negatif itu nanti digunakan, diikutkan di situ. X dikali 3X berarti 3X kuadrat. X dikali 3X artinya 3X kuadrat. Negatif 8X tambah 3X berarti negatif 5X. Terus tinggal konstanta dikurangi 8. Jadi di sini kalau kita amati anak-anak, kalau kita generalisasi ke 6 ini, misalnya ada A ditambah B terus dikali A ditambah P gitu ya misalnya ya. Oh maaf, di sini pakai variabel saja ya. Oke. Langsung ada X-nya saja. Berarti nanti misalnya ini X ditambah A dikali X ditambah B. Berarti mengalikannya seperti ini. X dikali X berarti X kuadrat. Setelah itu X dikali B berarti plus BX. Plus A dikali X berarti plus AX. Plus A dikali plus B berarti plus AB.
Nah, ini kan suku sejenis ya, sama-sama X. Berarti bisa dijumlahkan seperti ini. X kuadrat ditambah A plus B X plus A kali B. Nah, ini adalah hasil generalisasi dari apa yang sudah kita cari. Di sini ada polanya ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya kalau X ditambah A dikali X ditambah B ini seperti ini. Penggunaannya seperti apa? Nah, habis ini saya kasih contoh ya. Oke, misalnya di sini seperti ini. Misalnya ada X ditambah 8 dikali X ditambah 2. Berarti karena ini X, berarti ini X kuadrat. Ini A-nya kan 8, ini sebagai A. Terus ini sebagai B kan. Berarti plus A plus BX, berarti 8 plus 2X. Ditambah A dikali B, berarti 8 dikali 2. Berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Lagi ya misalnya. Anak-anak bisa coba dulu, bisa di stop dulu videonya. X ditambah 10, X ditambah 6. Nah, kalau udah lancar berarti ini tinggal gini aja. X kuadrat ditambah 16X ditambah 60. Nah, semakin anak-anak sering mencoba pasti nanti seperti ini semakin lancar. Contoh lagi, kalau negatif bagaimana Pak? Kalau misalnya X dikurangi 2 dikali X plus 7. Sama saja, ini bisa kita, kalau misalnya masih bingung bisa diubah dalam bentuk tambah dulu. X dikurangi 2 itu kan sama aja dengan X plus negatif 2, ya kan? Dikali X plus 7. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti X kuadrat ditambah A ditambah B, berarti negatif 2 ditambah 7X plus negatif 2 kali 7. Berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah negatif 14, ditulis 14. Paham ya anak-anak di situ ya? Yang perlu hati-hati di sini itu anak-anak benar-benar perhatikan sifat distributif perkalian. Selain itu, anak-anak juga perhatikan tanda positif dan juga negatif. Nah, kalau positif biasanya tidak masalah, tapi kalau yang negatif seperti ini kebanyakan lupa menuliskan negatifnya. Jadi langsung saja ditulis ini negatif 2 dikali X. Nah, negatif 2X. Negatif 2 dikali 7, negatif 14. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sering berlatih, nanti insya Allah kesalahan-kesalahan seperti itu bisa teratasi. Oke, di sini di buku paket itu ada, nah anak-anak bisa coba-coba di sini ada sifat-sifat tadi ya, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Nah, coba dipelajari lagi, dipahami lagi. Nah, di sini ada juga ini bentuk perkalian. Ini kalau bentuknya ini angkanya sama, ini antara A dan B, cuma lambangnya yang beda. Ini kan X dikurangi 1, ini X plus 1. Anak-anak coba temukan ini yang nomor 4 sampai 10, coba diisi. Terus nanti kalian simpulkan. Kalau bentuk kesimpulannya di sini nanti di nomor 10 ini. Coba anak-anak simpulkan. Setelah itu nanti coba latihan soal yang ini. Ayo berlatih 3.3 ini ya, halaman 222. Nah, mungkin ini masih ada saya seleksi lagi ya nanti ya soal-soalnya. Oke, mungkin itu saja ya anak-anak ya yang saya jelaskan. Semangat untuk tetap berlatih, mengerjakannya yang teliti, jangan tergesa-gesa, insya Allah lancar. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.